Sistem pencernaan pada manusia. Pengertian, organ, fungsi, proses, penyakit, dan cara menjaga kesehatan. Anak-anak sekalian kelas 5, marilah kita simak pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Anak-anak sekalian yang luar biasa, kita pahami bahwa sistem pencernaan ini memiliki banyak organ. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, kantung empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Sebenarnya pencernaan dimulai dari mulut. Ketika kita melihat dan mencium aroma makanan, lalu kita mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan mudah dicerna. Makanan tersebut bercampur dengan air liur dan mulai terpecah menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Saat kita menelan, lidah kita menekan makanan itu ke kerongkongan. Kemudian, kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan. Kemudian, kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm yang dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut dengan mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang rusuk belakang. Perhatikan perjalanan makanan berikut. Kemudian berikutnya adalah lambung atau stomach. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi menjadi wadah makanan dan bercampur dengan enzim lambung. Dengan enzim lambung, makanan yang ada di dalam lambung terjadi pemecahan menjadi bentuk yang semakin sempurna. Sel-sel dalam lapisan lambung kita akan mengeluarkan asam dan enzim kuat yang bertugas melakukannya. Setelah itu, makanan akan diantar menuju usus kecil. Perhatikan perjalanan makanan tersebut. Nah, selanjutnya makanan menuju ke usus halus. Usus halus yang punya 3 segmen, duodenum, jejunum, dan ileum. Tabung otot tersebut memecah makanan dengan enzim di kantung empedu dan dari hati inilah yang berperan adalah usus kecil. Organ ini juga punya gerakan peristaltik yang memudahkan pergerakan makanan dan percampuran dengan air pencernaan dari pankreas dan hati. Dari usus halus, makanan akan dipindahkan ke usus besar. Setelah nutrisi telah diserap dan sisa makanan melewati usus kecil, barulah makanan menuju rektum. Rektum adalah bertugas menerima feses atau kotoran manusia dari usus besar, memberi sinyal kepada kita bahwa kotoran yang harus dikeluarkan. Kemudian berikutnya adalah
anus. Jadi sisa makanan berupa feses akan menuju anus. Pada anus terdapat otot sphincter yang mengelilingi dan berfungsi mengontrol feses. Sudut tercipta antara rektum dan anus karena otot dasar panggul. Sudut tersebut berguna untuk mencegah tinja keluar di saat yang tidak seharusnya. Kemudian di dalam usus besar tadi, makanan terjadi proses limbah, di mana makanan kita mengosongkan perut dengan nyaman. Nah, inilah tanggung jawab dari usus besar. Jadi sebelum dikeluarkan ke anus, sebelum melalui rektum dari usus halus menuju usus besar, maka limbah makanan dan kotoran yang tersisa tadi diproses melewati usus besar. Nah, itu di usus besar pun terjadi gerakan peristaltik, dari bentuk cair bisa menjadi bentuk semakin padat. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita perhatikan macam-macam penyakit organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada sembelit, diare, wasir, flu perut atau infeksi lambung, bisul, dan batu empedu. Perhatikan berikut ini. Penyakit organ pencernaan yang pertama adalah sembelit. Sembelit pada umumnya terjadi ketika kita buang air besar lebih jarang daripada biasanya. Saat sembelit, kotoran kita sering kali kering dan keras. Jadi sulit dan menyakitkan untuk buang air besar. Kemudian penyakit organ pencernaan yang berikutnya itu adalah diare. Diare merupakan penyakit atau keluhan atau gangguan kesehatan pada sistem pencernaan ketika kita memiliki kotoran yang sangat encer atau berair. Diare dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk salah satunya adalah bakteri. Diare jika menyerang anak-anak juga akan menyebabkan anak tersebut menjadi lemas. Selanjutnya, penyakit organ pencernaan wasir, di mana bengkak atau pembuluh darah membesar yang terbentuk di dalam dan di luar anus dan rektum kita, bisa menyakitkan, tidak nyaman, dan menyebabkan pendarahan atau bleeding di dubur. Anak-anak sekalian, kita pahami berikutnya bahwa pencernaan organ atau penyakit organ pada pencernaan manusia, yaitu infeksi lambung atau gastroenteritis, yaitu infeksi pada lambung dan usus halus bagian atas yang biasanya disebabkan oleh virus. Biasanya ini berlangsung kurang dari seminggu. Sebenarnya ada sekitar jutaan orang yang terkena infeksi perut atau infeksi lambung setiap tahunnya. Hati-hati dalam hal makanan agar tidak terjadi infeksi lambung. Nah, berikutnya adalah bisul, di mana bisul merupakan luka yang berkembang pada lapisan kerongkongan lambung atau usus kecil. Penyebab paling umum dari bisul di dalam saluran pencernaan adalah infeksi bakteri yang disebut dengan Helicobacter pylori, ya, dan penggunaan obat antiinflamasi dalam waktu jangka panjang. Nah, ini adalah batu empedu. Jadi penyakit organ pencernaan manusia berikutnya adalah batu empedu. Batu empedu adalah potongan kecil bahan padat yang terbentuk dari cairan pencernaan dan terbentuk di kantong empedu, organ kecil di bawah hati kita. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia? Ayo selalu sehat, ayo selalu bahagia agar belajar dengan baik dan senang.
Yang pertama, seringlah kalian atau kita semua minum air putih. Marilah makan makanan yang berserat tinggi. Makan makanan menu yang seimbang. Makan atau minum dengan kandungan probiotik yang cukup. Kemudian, apabila kita makan, silakan dikunyah makanan dengan baik, jangan terburu-buru. Berolahraga itu sangat penting. Hindari rokok, hindari alkohol, dan kelola stres dengan baik. Anak-anak sekalian yang luar biasa, demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Ayo kita menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Artikel ini, materi ini dirujuk dari gramedia.com. Anak-anak yang luar biasa, materi sudah kita kaji dengan sangat baik. Saya harap kalian bisa belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Salam hebat, merdeka belajar bersama kita di kelas 5B SDN Pajagalan 2. Demikian materi kita hari ini, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.